Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Kabar Persada Akhir Pekan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masuk segmen untuk Anda semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu kita peringati Hari Anak Nasional ya. Dan bagaimana ya mengawal karakter anak sejak dini agar mereka memiliki kecerdasan dan akhlak yang terbaik. Nah, pendengar, untuk membahas hal itu, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu An-Nafi Nurul Ilmi Azizah, MPD. Beliau adalah seorang dosen Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IIM Surakarta, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Pendengar, selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia tentunya, nggih. Gimana Ibu tadi? Ini panggilnya Mas atau Bapak Wah, Miftah Mas, ini? Mas saja lah ya. Mas saja nih, biar akrab. Iya, lebih Siap. akrab lagi gitu. Iya. Ibu Vivi, oh ya Ibu Vivi, kemarin dapat bocoran panggilannya Ibu Vivi. Oke, siap. Terus, Ibu Vivi, posisi saat ini di mana ini? saat ini saya sedang ada di kantor ini, Mas Miftah. Oh, di kantor. Alhamdulillah. Baik. Ibu Vivi, ini terkait Hari Anak Nasional ini ya, yang sudah diperingati beberapa waktu yang lalu ini, Ibu Vivi. Apa ini yang bisa disampaikan untuk anak-anak Indonesia dan juga para orang tua ini terkait Hari Anak Nasional ini, Ibu Vivi? Ya, baik Mas Miftah. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, walaupun sudah lewat beberapa hari yang lalu, nggih, tapi tidak apa-apa. Begitu. Selamat Hari Anak Nasional. Tentu saja peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan untuk menghormati peranan penting anak dalam masyarakat, begitu ya Mas Miftah, nggih. Betul. Jadi semoga Hari Anak Nasional ini memberikan inspirasi untuk semua orang tua, sehingga dapat memberikan hak serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya tentunya, yaitu hak apa saja, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kasih sayang, dan mampu menjadi generasi terbaik untuk Indonesia, begitu. Ya. Tentu kan kita juga ingin ya anak Indonesia ini memiliki karakter mulia, kemudian cerdas. Nah ini kalau menurut Ibu Vivi, apa ini tips dan juga saran untuk para orang tua, para ibu ini, atau para bapak juga ini? Karena peran ini kan juga antara orang tua, ada bapak dan juga ibu ini. Ya. Baik, sebetulnya saya yakin sekali setiap orang tua di dunia ini pasti telah mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya di rumah. Begitu nih Mas Miftah. Tapi mungkin ada hal-hal sederhana yang terkadang justru dilupakan begitu selaku orang tua, begitu nggih. Jadi sebetulnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua maupun pendidik untuk memberikan atau mendidik pendidikan karakter sehingga memiliki kecerdasan dalam diri anak, begitu ya. Tapi hal sederhana yang bisa kita lakukan, kita bisa berangkat dulu nih dari pendidikan di dalam rumah, begitu kan. Apa hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan? Misalnya nih, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan di dalam rumah, itu juga hal sederhana tapi sangat berkesan sekali untuk anak. Karena apa? Anak akan dianggap keberadaannya, akan dianggap peranan pentingnya dan lain sebagainya, seperti itu. Misalnya nih contohnya, ketika di dalam rumah nih orang tua sedang merencanakan ngecat warna tembok rumah gitu misalnya ya. Nah itu kita bisa mengajak anak untuk ikut berperan, berdiskusi. Mau warna apa ya kira-kira? Mau kita kasih warna apa ya bagusnya? Seperti itu. Itu adalah hal-hal sederhana
yang kita bisa berangkat dari dalam rumah untuk apa? Mendidik karakter anak, sehingga anak itu nanti ke depannya akan memiliki karakter yang confident gitu, percaya diri, sehingga nanti ke depannya juga akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter, kemudian juga pandai dalam memecahkan masalahnya. Karena apa? Didikan di dalam rumah itu tadi, begitu. Itu hal yang paling kecil ya, ketika berada di rumah yang lain, gitu ya. Saya yakin orang tua modern saat ini tuh sudah luar biasa sekali. Parenting sudah ada di mana-mana, bisa diakses dimanapun ya, Mas Miftah. Lebih gitu. Apa ya, modern lagi gitu juga gitu ya, tentang bagaimana cara mendidik anak gitu kan. Nah, kemudian ini Bu Vivi, untuk menumbuhkan karakter dan kecerdasan mumpuni ini tadi kan tugas siapa saja nih Bu? Tidak hanya orang tua, bapak atau ibu. Nah, ini kalau dilihat dari kacamata pendidikan Islam anak usia dini ini, seperti apa Ibu? Baik. Jadi Mas Miftah, untuk pembentukan karakter pada anak ini seharusnya memang bersifat multi level dan multi channel. Apa itu? Jadi tidak satu arah, tapi ada beberapa arah yang melakukan pelaksanaan pendidikan karakter anak. Jadi tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab pendidik di dalam lembaga sekolah. Selain itu apalagi, yaitu ketika di lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 ranah besar yang berperan penting, yaitu dari pendidikan keluarga, pendidikan dari guru di lingkungan sekolah, kemudian masyarakat, begitu juga. Jadi multi level dan multi channel. Ya, dari berbagai faktor sehingga tadi. Akan menciptakan, betul. Tapi yang paling utama tentu sehingga akan menciptakan. Tentu yang paling berperan yang sangat penting adalah bagaimana peran seorang keluarga ya, bagaimana tim keluarga ini juga harus bahu-membahu begitu ya untuk membentuk karakter anak itu tentunya. Betul Mas Miftah. Nah, kemudian ini Ibu, kecerdasan dan juga passion mereka kan juga beragam ini, anak-anak kita gitu ya. Nah, bagaimana memahamkan masyarakat bahwa kecerdasan ini tidak selalu diukur dengan kejuaraan begitu. Karena kadang-kadang anak sukses, kemudian anak berhasil ini biasanya kan ada ranking 1 lah gitu ya, mendapatkan juara 1 lah dan sebagainya. Itu bagaimana ini memahamkan itu? Standarisasi gitu ya, atau ukurannya begitu bagaimana? Iya. Jadi memang kecerdasan itu sangat identik dengan nilai akademik, Mas Miftah. Betul. Mungkin sampai sekarang juga masih seperti itu ya? Saya kira masih ini kayaknya Ibu ya. Iya, sepertinya masih ya. Iya, jadi kecerdasan itu sangat identik dengan kemampuan akademik begitu ya. Padahal jika dilihat lebih dengan keilmuan yang lebih luas lagi, kecerdasan itu ada banyak sekali. Ada yang namanya multiple intelligence. Ada kecerdasan masdemuk. Ada apa saja itu, misalnya kecerdasan visual spasial, audio, logis, matematika, kemudian kinestetik, kemudian apalagi ya, interpersonal, intrapersonal dan lain sebagainya. Jadi itu ada banyak sekali macam-macam kecerdasan. Tapi itu tadi menjadi kecerdasan itu identiknya dengan nilai akademik. Padahal kalau kita dari segi keilmuan yang lebih luas lagi, masih banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain. Yang misalnya nih, anak-anak mungkin tidak pandai dalam matematika, tidak pandai dalam berhitung, tapi dia menyukai seni, misal melukis, menggambar, atau dia tidak pandai dalam matematika, tidak pandai dalam berhitung, tapi dia hebat sekali bernyanyi, musikal, suaranya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita gali potensinya selaku orang tua maupun pendidik di lembaga pendidikan maupun orang tua di dalam rumah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak itu tadi, begitu. Jadi anak itu unik dengan kecerdasannya masing-masing, begitu Mas Miftah. Karena memang
mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang tadi dikatakan masih gitu ya. Artinya ketika anak ini pinter ya ukurannya akademik tadi gitu. Nah, kadang-kadang sebenarnya si anak ini ada Akademik, ada kepintaran di sisi lain tapi tidak bisa dibuka atau tidak terkuak misalkan karena tertutupi dengan nilai akademik yang mungkin di bawah dan sebagainya. Ya itu dikatakan anak nggak pinter lah, anak ya bisa jadi anak apa ya dengan kata lain anak bodoh dan sebagainya begitu Ibu ya. Bagaimana memahamkan Iya, dari kecerdasan yang lain tuh masih banyak sekali sih. Nah, kemudian kalau batasan usia ya, usia anak ini bisa kita didik sebagai untuk menjadi karakter yang baik ini di usia berapa gitu ya? Atau dikatakan usia emas yang keberapa ini Ibu ya? Karena ada sebagian di mungkin di sebagian tempat atau di daerah-daerah yang misalkan dari segi perkataan ya, karena dari pergaulan tetangga dan sebagainya sering mendengarkan kata-kata kotor sehingga anak tersebut juga sering menirukan kata-kata itu juga gitu. Nah, bagaimana ini? Betul. Ya, jadi Mas Miftah untuk menanamkan pendidikan karakter atau memaksimalkan potensi kecerdasan anak itu sebetulnya bisa kita mulai dari ketika anak itu ada di dalam kandungan, Mas Miftah. Jadi ketika penting, anak itu masih ada di dalam kandungan, nah itu orang tua memang diminta untuk memberikan stimulus terbaiknya begitu. Dengan apa? Rangsangan-rangsangan seperti apa misalnya nih, kita bisa mengajak anak di dalam kandungan itu ngobrol, bercerita, mendengarkan dongeng, kemudian mendengarkan murotal Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika dia lahir maupun tumbuh dewasa pun juga berangkat dari pendidikan di dalam kandungan itu tadi. Begitu. Nah, setelah itu ketika anak lahir, di usia berapa kita bisa lebih menanamkan lagi pendidikan karakter yang lebih lagi kepada anak, yaitu di usia-usia golden age, usia-usia emas. Usia berapa itu? Usia 0 sampai dengan kira-kira 6 tahun. Nah, itu masa-masa di mana luar biasa sekali penangkapan anak terkait apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tunjukkan, apapun yang kita contohkan untuk anak itu akan mudah sekali terekam di dalam diri anak begitu, Mas Miftah. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun ini benar-benar masa-masa luar biasa yang bisa kita maksimalkan masanya untuk penanaman dan pendidikan karakter sehingga menciptakan anak-anak yang cerdas dan berkualitas begitu. Tapi tidak mungkin nih anak-anak akan memiliki karakter secara instan begitu nggih. Jadi misalnya 8 tahun tiba-tiba sudah memiliki sopan santun, pandai ini, pandai itu gitu. Nah, itu adalah ketika mereka di usia-usia seperti itu pandai, cerdas dan lain sebagainya, itu adalah dampak dari pemaksimalan penanaman pendidikan karakter di usia-usia golden age tadi. Jadi jadi untuk orang tua jangan sampai lupa menanamkan pendidikan terbaik di masa-masa ini. Gitu. Penting sekali ya antara usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian juga bahkan ada di dalam kandungan tadi. Dalam kandungan ini apalagi biasanya masih dalam kandungan, orang tuanya sering selisih pendapat, sering bertengkar. Ini juga sangat berpengaruh juga nanti ya pada pertumbuhan si anak ketika nanti sudah lahir ini ya. Artinya harus direm dan rem juga ini pemahaman orang tua. Kemudian Ibu, ini ada istilah madrasah pertama ini adalah ibu dan atau keluarganya lah gitu ya. Nah, anak ini akan mudah mencontoh yang dilihat, kemudian yang sering dilihat hariannya begitu. Nah, bagaimana ini memanajemen hal ini, Ibu? Di dalam keluarga begitulah untuk memaksimalkan tadi golden age dari seorang anak ini bagaimana, Ibu? Ya, baik Mas Miftah. Jadi memang betul sekali Mas Miftah bahwa keluarga terutama seorang ibu adalah madrasah pertama begitu nggih dalam pendidikan putra-putrinya di dalam rumah begitu. Jadi memang keluarga ini sebagai organisasi terkecil menjadi awal mula terbentuknya karakter seorang anak begitu ya Mas Miftah. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga di dalam rumah? Tentu saja yang pertama adalah
pendidikan agama. Jadi menanamkan nilai karakter, akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya apa? Keteladanan, memberikan contoh yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, karena anak-anak itu adalah peniru yang handal, gitu. Dia akan melakukan apa yang kita ucapkan, melakukan apa yang dia dengar, melakukan apa yang kita contohkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan di dalam rumah, yaitu adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan hal-hal baik akan seperti apa? Seperti itu. Misalnya nih kita satu keluarga, misal dalam perjalanan wisata, kemudian kita isi bensin. Nah, jangan lupa untuk menyampaikan hal-hal sederhana. Misalnya terima kasih ketika isi bensin. Kemudian kita memberi contoh ketika memberi rezeki untuk fakir miskin di perjalanan dan lain sebagainya. Nah, itu anak akan merekam semua kejadian-kejadian tersebut. Oh, ternyata ketika setelah isi bensin bilang makasih. Oh, ternyata ketika mau minta tolong bilang tolong. Ketika ada salah minta maaf dan lain sebagainya. Iya. Artinya itu pembiasaan yang jadi hal-hal sederhana tapi berdampak luar biasa untuk si anak gitu ya. Betul sekali, Mas Miftah. Betul sekali. Baik. Kemudian ini Ibu, karena memang juga waktu juga ini ya keterbatasan begitu. Barangkali nanti di lain acara nanti bisa berbagi ilmu untuk para pendengar semuanya ini, Bu. Yang terakhir ini apa pesan untuk masyarakat untuk sangat mengawal ini, bisa mengawal karakter anak sejak dini ini, apa ini yang dipesankan terakhir, Ibu? Iya. Jadi seperti tadi yang sudah kita obrolkan, Mas Miftah, bahwa anak-anak adalah peniru yang handal. Jadi mari kita sebagai orang tua memberikan dan menunjukkan sesuatu yang baik untuk ditiru, gitu nggak Mas Miftah? Jadi mari kita bersama-sama untuk mengawal anak Indonesia agar tumbuh cerdas dan ceria. Kemudian selain itu, semoga semua keluarga di dunia ini, khususnya pendengar Persada FM, diberikan kemudahan untuk memberikan fasilitas terbaik, pendidikan terbaik untuk putra-putrinya di rumah, memberikan pendidikan yang berkualitas dan sebagainya. Karena ketika kita merawat dan mendukung seorang anak saja di hari ini, sama dengan kita merawat dan mendukung kemajuan bangsa di hari esok. Begitu, Mas Miftah. Baik, luar biasa. Terima kasih nih Ibu, pesannya untuk saudara-saudara kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Selamat beraktivitas kembali nih Ibu Anafi Nurul Ilmi Azizah atau Ibu Vivi nih ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya, apa? Mas Miftah, boleh satu lagi? Boleh, jadi karena ini kaitannya dengan pendidikan anak usia dini, begitu Mas Miftah. Kebetulan di Kampus IIM Surakarta sedang ada prodi baru, yaitu prodi S1 PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Barangkali ada pendengar setia Persada FM yang ingin mendaftarkan diri di kampus kami. Dengan senang hati nanti kita bisa bertemu. Langsung ya, langsung main ke kampusnya gitu ya. Nah, ini ada prodi baru untuk IIM Surakarta ya, PIAUD. Di PIAUD ini Mas Miftah, sinkron sekali dengan tema kita hari ini. Terima kasih nih Bu, selamat beraktivitas kembali, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Miftah dan tim. Kabar pekan ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah disampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang sudah diperingati beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, tentang bagaimana mengawal karakter anak sejak dini. Ini yang sangat penting sekali tadi disampaikan oleh Ibu Anafi Nurul Ilmi Azizah, MPD. Beliau adalah dosen prodi PIAUD IIM Surakarta ya. Ini pondasi awal bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita semuanya. Tentu sangat bergantung bagaimana cara kita mendidiknya begitu. Radio Persada